Kalian sudah dengar berita belum? Belum. Ferry Amsari mengatakan seperti ini. Penyusunan kabinet tidak perlu wapres katanya. Nah, Wapres itu cuman ban serap, langsung dijawab Gibran. serep. Siap ban serap katanya. Lucu ya kan? Belum dilantik aja sudah pecah kongsi ya kan? Bongkar-bongkar yuk. Pendukung 02 suka banget mau dijadiin TKW. Makanya mereka memilih makan siang gratis. Makan siang gratis tidak terlaksana. Gibran sudah ngasih paham ini. Nanti dipikir-pikir dananya dari mana. Dulu mereka teriak-teriak makan ini. Mana nih pendukungnya? Pendukungnya sekarang tidak berani tuh bikin VT. Paling mereka tuh cuma bikin room itu, ya kan? Masalahnya mereka udah pada sadar. Mau mengundurkan diri, ya, mau berganti akun, malu. Mereka datang untuk menghujat saya pakai akun abal-abal. Akun real, nggak berani mereka datang ke tempat saya. Kenapa? Takut aku patahkan hujatannya mereka. Saya akan menjawab orang-orang yang pakai akun real, bukan akun abal-abal. Apalagi followernya cuma berapa, aduh nggak penting. Ketawanya. Negara ingin kalian tetap bodoh biar jadi TKW, mendapatkan devisa, akhirnya pemasukan masuk ke negara. Kalau Indonesia ini banyak lowongan pekerjaan, rakyatnya makmur, para koruptor akan miskin. Makanya rakyatnya dijadiin TKW sama TKI, ya kan? Banyak ini yang teriak-teriak nih. Ini banyak nih yang teriak-teriak nih, ya kan ya? Kerjaan di luar negeri gede-gede biayanya. Coba dia dipakai di sono, jangan dikirim ke Indonesia. Cukup nggak? Mereka kan makan, semuanya ditanggung bosnya. Coba mereka tinggal di rumah sendiri, ya kan? Rumah sendiri, nyewa apartemen, atau nyewa rumah, atau punya rumah sendiri. Cukup nggak gajinya dia segitu? Nggak bakalan cukup. Sebetulnya sama sih, pekerjaan di mana-mana tuh dengan ini sama. Cuma uangnya aja yang berbeda. Tapi kalau dipakai di negara sana, sama aja, nggak ada bedanya. Biaya hidup harus sama dipahamin dari situ. biaya hidup yang mahal di sana. Mereka jadi TKW, makan di dalam, tidur di dalam. Utuh uangnya. Coba mereka tinggal di luar, bisa amsong. Makanya pendukung 02 ini, ya kan, koplaknya permanen. Mau aja dijadiin babu. Habis itu Prokes harus membayar devisa itu, ya kan? Harus membayar ke negara. Kalau dibayarkan ke negara menjadi pajak sih tidak masalah. Dikorupsi, Bo. Salam waras. Ketawanya. Iya, emang gua sengaja nyenggol-nyenggol capres lu. Biar lu pada paham, Bong. Kalau hanya sekedar memberi makan dan susu gratis, hal itu bisa dilakukan oleh kami, rakyat jelata. Oleh kami, orang tua anak-anak Indonesia. Sediakan saja kami lapangan kerja, agar setiap kepala keluarga punya penghasilan. Kalau kami punya penghasilan, kami bisa mencukupi kebutuhan gizi anak-anak kami. Betul, super. Seorang calon pemimpin besar harusnya, seorang calon pemimpin sebuah negara sebesar Indonesia, maksud saya, harusnya punya ide dan gagasan yang lebih hebat, yang lebih istimewa untuk jangka panjang. Contohnya ketahanan pangan. Bagaimana caranya agar kita sandang pangan kita terjaga, tersedia untuk jangka panjang. Soal kedaulatan negara, bagaimana caranya agar kedaulatan negara kita tetap terjaga, tetap ada marwahnya begitu di mata dunia. Karena hari ini kedaulatan negara kita, kalau gue rasa sih sudah nggak ada harganya begitu. Karena orang-orang luar dengan sembarangan tanpa dokumen resmi bisa masuk ke negara kita. Begitu. Itu sama saja kedaulatan negara kita sudah jebol.
sudah tidak ada harganya di mata dunia, begitu. Harusnya seorang calon pemimpin negara besar seperti Indonesia ini lebih fokus pada bagaimana cara mengelola sumber daya alam kita yang banyak. Kita kan negara kaya nih, sumber daya alam kita ini banyak, melimpah. Bagaimana caranya seorang calon kepala negara mengolah sumber daya alam agar dipakai sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat, bukannya dikorupsi, begitu. Sementara saat ini pejabat penguasa yang sedang berkuasa saat ini seolah-olah menyetujui dan membiarkan sumber daya alam kita ini dirampok oleh bangsa asing. Begitu. Harusnya punya planning, punya gagasan yang besar untuk jangka panjang. Bagaimana agar kita bisa mengolah sumber daya alam kita kelola sendiri, ada pemasukan untuk negara, dan bisa dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, duitnya. Nah, ini malah dikorupsi. Ini malah sumber daya alam kita dirampok, hasilnya dibawa ke luar negeri. Kita yang jadi kuli, mereka yang menikmati hasilnya. Jadi kuli. Begitu. Entahlah, kalau 02 mungkin nggak paham. Sering banget gue bilang kalau negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Begitu, para cebong. Gue harap lu paham. Salam perubahan. Yap, saya kira sangat luar biasa apa yang menjadi penjelasan emak-emak yang ada di video terakhir tadi. Entah kenapa saya merasa bahwa emak-emak yang tidak memilih 02 ini atau Prabowo Gibran memiliki kecerdasan yang luar biasa dan bisa memahami kondisi di negeri ini, dan bahkan tahu yang mana yang mesti dikerjakan pemerintah agar bisa mensejahterakan rakyatnya dan memanfaatkan sumber daya alam agar bisa semaksimal mungkin memanfaatkan kekayaan alam kita yang ada di negara kita ini. Beda dengan apa yang menjadi pola pikir para pendukung Prabowo Gibran yang hanya berfokus pada persoalan isi perut, bukan bagaimana agar bisa membangun bangsa ini dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Inilah perbedaan dari emak-emak 02 dan juga emak-emak 01 dan 03. Saya kira jauh berbeda. Semoga saja ke depannya bertambah emak-emak yang cerdas, yang berani menyuarakan sebuah kebenaran dan juga membantu menyadarkan saudara-saudara kita yang masih terkontaminasi virus bansos sampai hari ini. Saya kira ini akan menjadi PR besar bagi kita semua yang masih mempunyai pola pikir yang normal, yang masih sadar bahwa rencana pemerintahan Jokowi dan antek-anteknya selalu berusaha untuk bagaimana agar bisa memperbudak kita sebagai rakyat Indonesia, memanfaatkan rakyat Indonesia untuk kekuasaannya. Saya kira itu sangat miris bagi kita sebagai rakyat yang seharusnya kita diberikan suatu hal yang lebih baik dari mereka-mereka yang sudah kita percayakan sebagai pemimpin di negeri ini, yang sebenarnya kitalah sebagai rakyat yang menggaji mereka, memberikan mereka fasilitas yang mewah agar mereka bisa nyaman dalam bekerja, memajukan negara kita yang tercinta dan mensejahterakan rakyat. Tetapi yang ada malah sebaliknya, mereka hanya berpikir persoalan kekuasaan dan kekayaan, dan hari ini rakyat dibuat menderita dengan kebijakan-kebijakan buruk yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat emak-emak yang selalu bersuara dan selalu mewakili suara rakyat. Semoga kalian sehat selalu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.